Ini kita isi waktu sambil menunggu waktu sholat asyar. Bekol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tiang agama kita, Bu? Sholat. Nggak coba bahas tentang sholat ya, Bu. Karena sholat tadi itu ringan apa barek, Bu? Barek sholat tadi. Nah. Indah Allah di kerajon bagai Allah wa kerajon dah azan orang wa kerajon, tapi di dalam sholat tuh perjuangannya barek. Jadi harus selalu dipelajari masalah sholat. Ibu Mira, masalah sholat gua itu habis itu hari mencari di TikTok ba'a caro sholat khusyuk. Ba'a caro, oh modeliku praktekkan sekali. Bekonya apa balik dicari balik model itu. Jadi sholat tuh tidak gampang. Karena itu tuh memang disengaja di iblis untuk memutus mata rantai wajah Allah mengadu. Itu yang sholat. Sholat itu adalah jembatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Itu yang sholat. Sementara kebanyakan kini pada umumnya nyolai Islam, lainnya kerajaan sholat, tapi tidak ada membawa perubahan apa-apa. Tidak ada. Berarti itu namanya belum sholat. Nah, kini sebelum kita mencari sholat orang lain, cari sholat buat masing-masing. Nah, tanya diri ibu masing-masing, ya. Jangan sholat kawan ibu cari. Cara mengevaluasi diri, lain diterima sholat dan di Allah poinda. Caranya tanya ke diri ibu di dalam itu. Nyo ada tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Dan di situ awak bisa mengambil sebagai untuk motivasi, oh sholat dan harus dan pelukan. Di mana kurangnya? Itu harus satu. Ibu ya. Jadi kita simakkan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kok di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Apa artinya, Bu? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Muhammad itu apa tuh? Siapa beliau? Rasul, Nabi kita. Ya nak Nabi wa ibu. Bacalah kitab Al-Quran sebagaimana yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Berarti untuk siapa perintah itu gitu? Untuk umatnya. Kini awak umat beliau pun dah baca Al-Quran. Jadi ibu-ibu lain biasa baca Al-Quran, lain dilazimkan. Alhamdulillah, barakallah. Dan laksanakanlah sholat. Begitu pentingnya sholat. Dan laksanakanlah sholat. Dibaca Al-Quran, laksanakan sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus, dan ketahuilah, mengingat Allah itu, sholat itu maksudnya, Bu, sholat itu mengingat Allah. Itu yang sholat. Mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Itu makanya tiang agama, Bu, itu yang lebih utama. Kalau nanti sholat ibu ditanya di Allah, selama ibu ditanya soal sholat, itu yang lain menurut aman saja. Tapi kalau di sholat ibu lah batile-tile, tidak pandai ibu menjawabnya dong, berarti hancur sadonya ibu. Itulah dipastikan alamat ibu di neraka. Itu pentingnya sholat ya. Terus, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa saja nawak kerajaan di siku tahu Allah sadonya. Oh Dewi Sibu MBG, Allah tahu.
Indak lalu Dewi talambek solat tahu si Mai bitu pulo sibuk jalan suku situ mengisi pelanggan tahu apa sadonya nyo cantik dia Allah tu lain dak lupa nyo jodene cuba dan nimbau nyo Allahu akbar Allahu akbar bara tadi bala balik peti ni oh balik 3000 lain ko bara tadi ai ko lah nyo cantik dia Allah model tu sibuk menuju dunianya. Tak tekanannya jodoh Allah. Itu pula Dewi. Sibuk Dewi membasuh-basuh hayam. Bekolah serentalai, bekolah calai. Itu. Jadi kini Bu, yang perlu kita garis bawahi mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Apa perbuatan yang keji tadi atau fasa tadi? Perbuatan yang keji itu dah berasal dari syahwat. Syahwat Bu? Nafsu. Jadi perbuatan keji tadi berasal dari hawa nafsu. Apa contohnya di situ? Zina. Zina itu banyak kategorinya Bu. Bikin chat-chat mesra saja lawan jenis itu termasuk apa? Zina. Jangan disangka awal tidak berzina. Emang berzina cik menghasilkan anak saja. Tidak. Chat-chat mesra aja lawan jenis. Dia lah cantik saya Bu Yeni gini mas. Makasih ya bang. Besok minum ya bang mau japut di jam berapa bang? Jam 2. Minum siang saja dia tidak lama-lama dah. Itu sudah zina. Ya, itu sudah zina. Lah, LGBT lamaran di Sumbar ya Bu. Itu faktor apa? Karena sholatnya tadi itu penyebabnya. Tidaknya jadikan tiangnya. Nyo abaikan kemampuannya mampu melakukan segala hal. Setelah itu porno aksi, terus kata-kata kotor. Porno aksi itu termasuk tampilan yang mengundang birahi. Perempuan kok aurat tuh ditutup, jangan sampai nampak di lawan jenis. Mulia di calian kasih Bu, kasuami calian ada tenteng bule mau digodok seperti itu nak ada. Tapi kalau aja model itu Allah memuliakan perempuan pakai baju itu simar karena tegur di buku baju sampai jilbab nampak iko di siko. Tak para lupa pita-pita model iko di siko. Yang penting tutup dada. Panjangkan hijab anak dan istrimu menutupi dadanya. Ayo. Tutup itu. Nah, kok sampai baju pakai jilbab nang gadang jadi nak nampak. Ya? Lah, agian karena benda agian kayak gitu. Terus hoak itu apa? Berita bohong. Suku menyebar berita bohong. Alun tahu bah orang ledo awak lah sibuk mencerita. Woi si ini itu tahu ndak? Inyo payasinan kepotoan no itu. Dia pay malaga orang. Aduh nanti dicarinya tuh lah. Di Kota No banyak toke. Toke cangkeh. Banyak itu. Banyak toke daging, banyak toke cang. Lah, terus disebar menyebarlah di Marupaneh sana. Di setiap ini keluar orang mencibir. Nah, itu. Jadi yang suka menyebar berita bohong itu apa tadi Bu? Perbuatan keji atau fasa. Akhirnya yang mungkar. Mungkar itu apa? Keburukan yang bersumber dari perut dan akal. Perbuatan yang ditentang oleh hati dari perut dan akal itu contohnya mencuri, memfitnah, adu domba, itu kan hawa nafsu saudara. Hawa nafsu nama itu. Kini waktunya bahas salat. Apakah benar lain innas salata tanha anil fahsai wal munkar? Orang yang sholat itu Bu dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh sholatnya, tidaknya melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak adanya berbuat keji dan mungkar,
Kalaupun agak terpelesetnya seketek, capeknya babalik sekali. Itu orang yang sholat. Misalnya terlanjur munduiknya menyakiti orang. Nah, nyo sadarkan di sholatnya tadi. Kecil kau tadi itu. Tersinggung kawan lah, coba kau nyebituan. Onde astagfirullah ya Allah. Telepon kawan sekali. Telepon. Onde Mar. Dia gimana ibu? Ya Mar. Salah ibu kasih Mar tadi. Enggak ada bu. Iya mana aku aman bu. Maaf bu Mar. Alhamdulillah. Nah, itu yang namanya bu kelompok kita, kelompok Yasinan Muslimah, itu saling mengingatkan, dia sama-sama kita ke surga kan. Itu memberikan contoh dan panutan. Jadi ibu-ibu tanya ke diri ibu masing-masing, Allah bisa ibu menjaga lisan ibu? Allah bisa ibu menjaga perbuatan ibu? Upayakan. Harus harus. Allah bisa ibu mengendalikan apa tema awak petang tentang hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Allah bisa ibu menundukkan hawa nafsu ibu. Lain dah dangki ibu mencelek kawan. Kau nandangki, kau nampai babayo kau mah. Sakit siatir mencelek orang. Misalnya si Weni mengaleh. Nah, laku galeh Weni di KIM ko. Ibu coba lah mengalehnya. Laku. Nah, ikut contoh laku galeh Weni. Cak galeh Weni laku galeh bola galeh isinya. Laku. Kecil si Weni kan. Coy, awak mengaleh loh. Itu apa namanya itu bang? Dengki. Alay ndak model itu awak. Berubah awak kalau hijau berubah. Tuh jangan mudah emosian. Itu saja bu yang perlu awak pelajari itu saja. Kendalikan hawa nafsu, lakukan sholat pada waktunya. Tadi si Mai mengecek je jam 6 jago aja. Talambek berarti lendak selalu dah kan. Jadi usahakan bu, begitu babunyi panggilan Allah, kan orang azan kecewa di masjid tuh. Itu ndak orang dah tahu. Siapa panggilan siapa? Panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh itu bu. Orang yang menjawab azan dan setelah itu membaca doa setelah azan itu diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni di Allah. Kok Arni baca cerita kok kamari dulu fokus beko lah guri-guri itu. Beko lah meme ba buat kaga. Ku tungken mambo rabah namo tenan. Beko lah. Sudah. Dia menjual meh. Beko menjadi imitasi sekali kok. Jadi kini buat pengajian ya. Mengaji dulu. Beko menjual meh beko dia kehlo punya. Lah Bu. Jadi yang perlu kita jaga bu, solat 5 waktu, jangan diremehkan itu. Solat tadi bu, jangankan meremehkan solat, lalai dalam solat juga hukumannya alamatnya neraka wel bagi orang yang solat. Itu orang yang solat neraka wel tu lagu. Aku lain orang tidak solat. Ica balai solat Ca? Hah? Alunnya solat leda. Indah. Amma mengeceng ke ibu Ica kini lah malih solat buat. Dan malih Ica nak. Ica besok masuk kubur surang. Tak ada nama ngawan Ica. Tak ada solat ya. Ibu-ibu KYM biasakan sesibuk apapun kalau masuk waktu sholat segerakan berwudu. Nah, berwudu itu jangan salah je bu. Aku nampak dia bu basiraman kasih koh begitu batal wudu ibu benar. Kalau wudu batal bu sholat ibu batal. Berarti ibu nak sholat waktu itu. Awal rusak sholat itu dari wudu bu. Jadi berwudu tuh. Nah, biar ambil contohan seketik, biarlah diulang-ulang. Nah, caranya dia, tolong kecian cik bilang. Dia ambil air pertama bu, basuh kau. Kalau baniak dulu kan, basuh jariku mau diikut, basalo-salo, basuh jari tangan. Selesai itu kumur-kumur.
Apa kumur-kumur tuh diniatkan, Bu? Ya Allah, berasihan lidah dan kuah. Barasian mulut dan kuah. Indak dari kuman namun gigi berlubang, Bu. Indak dari itu, Bu. Dari melukai hati sesama. Karena lidah pun akan menentukan alamat dan isu. Kumur-kumur, ibu hadirkan perasaan di situ, Bu. Kumur-kumur, Bu, terbuang dosa, Bu. Dia iya namu keluar tadi. Itu yang berwuduk, Bu. Indak asal memenah iya sih, Bu. Itu kecipak, indak itu yang berwuduk. Nah, setelah tangan kumur-kumur, sudah tuh hidung tuh sunnah. Karena apa itu diajarkan Rasulullah? Karena di dalam rongga hidung di situ tempat bersembunyi iblis. Ada iblis bersembunyi. Jadi kalau masuk najis teh. Nah, setelah itu dicuci muka. Cara mencuci muka, Bu ambil air. Nah, iku batehku bukan yang sado. Bu bituan. Diuyel-uyel namu tuh bituan. Pun sado. Meskipun lah lapeh air kan tapi digikon. Sampai bateh ko sadunya. Itu harus kena aja di siko saya Bu bitu-bitu. Itu sih Bu, itu batal. Dikon sadonya sampai kemari 3 kali. Ambil. Pakai gayung. Sawu aja sama gayung. Kalau lekane iku sadona baru nepi. Jangan dibungkusin iku dah ke hidung sama basah-basahan gitu kan. Kalau gayung tuh lah. Iya tapi dak tantan buku kemari gayung kemari seluruh saya iya dak pandai babelok kemari dah. Nepi. Iya dak pandai babelok kemari dah. Nepi terus iku ciot jadi bisanya gitu kan. Bantan dia jadi. Nah, bantan siko sampai bateh telingo. Sudah itu tangan, tolong Bu perhatian deh. Karena batal sholat ibu kalau wudu batal. Ibu ambil air untuk tangan dari telapak tangan hingga siku. Itu di Al-Quran mengecek. Bu ambil air di siku. Bu balikan tangan Bu balik. Pun 3 kali. Ambil air gikon balik. Gitu cara mencuci tangan tadi 3 kali. Kok gitu belum? Setelah itu, sudah itu Bu gikon 3 kali. Itu rambut. Ambil air seketek. Jangan sadayung lo keseraan. Lah, ambil air seketek itu gitu di siku. Sampai sebahagian atau kesadonya. Boleh ya? Sebahagian. Itu apa gunanya, Bu? Untuk mendinginkan isi kepala Ibu. Membersihkan cara berpikir Ibu. Mailangan suntuk Ibu. Itu gunanya kepala itu digituan Bu. Nah, terus itu telingo kok sunnah. Tapi di kerajaan itu lebih baik. Kalau sunnah itu kan berpahala. Di berasihan telingo luar dalam telingo. Itu gunanya apa, Bu? Biar ndak mendengar buruk aja wak lain. Nah, jangan mendengar tentang gosip-gosip orang ndak ubi oleh ndak suka mendengar itu. Kalau ada kawan kamu nyebut orang itu maaf. Ada yang sedang bertobat. No comment. Itu saya. No comment. Dia telingo dijago telingo dia Allah. Kalaupun lah biasa suka mendengar gunjiang, mendengar gosip selama itu nyerontokkan dia wak berwuduk tadi. Setelah itu kaki itu sampai mata kaki. Sampai mata kaki salo jari itu Bu. Yakin kesiram sadonya salo jari. Karena itu bersaksi sadonya Bu. Di padang mahsyar itu memancar anggota wuduk ko sadonya, bersinar sadonya. Itu yang berwuduk. Jadi bukan sekedar membasah-basahi badan sadonya. Setelah Ibu berwuduk tadi akan timbul rasa tenang. Nyaman. Tapi kalau setelah selesai berwuduk, dia pun tadi itu masih model itu aja. Sibuknya Bu galak-galak hendak menentu kan, berarti belum merasuk yang tadi. Sedang menjawe ayat. Menjawe ayat itu jangan baca rito Bu. Kalau Ibu baca rito dalam berwuduk, batal wuduk Ibu. Batal. Kalau wuduk lah batal, sholat Ibu pun batal. Dianggap Ibu tidak sholat pada waktu itu. Jadi dia menyangka Bu, Lailang kok sholatnya 5 waktunya Bu. Belum tentu. Terus setelah selesai berwuduk, apa kata Rasulullah? Orang yang membaca doa setelah berwuduk diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Banyak jaminan untuk Rasulullah kok untuk maafkan dosa yang lalu itu. Jadi jangan sampai mulai meskipun awak dulu pelaku maksiat banyak dosa kan, itu nyampe di Allah sadonya. Kalian dapat Ibu doa setelah berwuduk? Lain, sadonya lain dapat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya lain tahu? Itu salahnya Bu. Tidak tahu artinya Tuhan.
Jadi tidak bergetar kalbu ibu itu dong. Kalau tahu bu artinya bergetar. Tahu bu mintanya. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Jadi nanti di padang mahsyar ibu berdiri di barisan orang yang bertobat. Hiko. Wa ja'alni minal mutatahirin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang membersihkan diri. Itu pula berbaris manusia sadonyo biswa. Kula masuk golongan yang membersihkan diri. Mantap bu. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku beserta orang-orang yang soleh. Jadi tangga wak bisu ditampai orang yang soleh, tidak orang yang fasik, tidak di situ tangga, tampai tangga sajalah menentukan, ya bukan? Lah masuk ke dalam barisan orang-orang yang saleh di padang mahsyar besok itu geliang-geliang susi dua lah jaleh alamat waktu. Tapi kalau masuk ke dalam barisan orang-orang yang munafik, baru orang munafik bu, ciri-ciri munafik. Ayatul munafiqin salasu, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. 1, apabila berkata dia dusta. Yang kedua, berjanji dia mungkir. Yang ketiga, percaya dia khianat. Kini awak munafik enggak? Coba tanya. Ambo tanya. Ajawe munafik kan? Munafik. Apa orang munafik tadi? Orang munafik apabila berkata dia dusta. Walah kanai di sini. Di mana tak kanai? Tuhan dan Engkau ya Allah. Engkau dan mengandung ya Allah, dan sarahan Engkau sadonya ya Allah. Di punang kada makan su. Aku padian naik duit dan gua. Pada semua dan jurang. Padahal sementara lisannya mengecek Tuhanku adalah Engkau. Allahumma anta rabbi, Engkaulah Tuhanku. Ni juga kada bagi utang. Dak do lembang bagi utang nampak. Allah masuk waktu solat babian saja asik saya nama manggaleh nan karajonyo karajo nan laloknya lalok nan motanya mota. Itu munafik enggak bu? Munafik. Jadi makanya Allah tidak membiarkan awak sekadar mengecek beriman saja sebelum diuji di Allah. Itu makanya macam-macam yang terjadi di dalam hidup awak bu. Sadonyo ujian. Dan ujian itu guna bu. Guna diuji. Boleh? Aleh. Awak harus ada berinteraksi. Apa gunanya kita diuji oleh Allah? Ini cuma tu kalau pek sempat ini. Nilai itu banyak lapek. Indah ibu dah mengeceknya dah kan? Itu tinggal limau nih. Siap. Macam itu. Itu tak masuk kaji dah. Kata tapi ada lapek tu dulu. Mangga mana? Kenapa kita diuji bu? Kenapa kita diuji? Agar kita lulus ujian bu, menambah keimanan. Kita diuji itu karena kasih sayang Allah. Dengan diuji, dihapuskan dosa di Allah. Itu yang pertama. Hapus dosa di Allah dengan ujian tadi. Yang kedua, angkat derajat wa di Allah. Kalau berhasil melewati ujian. Contoh, umpamanya dia wak sakit ya Allah, sakit yang bariklah berhari-hari di rumah sakit, itu ujian tuh menguji yole beriman ko kaden benar. Bahasanya nan kedua mau peknya ko atau bersyukurnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau wajih dan penyakit berarti Engkau uji dan berarti Engkau beri dan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa. Karena janji Allah apa? Tidak ada kesulitan seorang hamba, kesedihan, penyakit, penderitaan, air mata, melainkan Allah ampuni segala dosa. Itu janji Allah. Jadi segala kesulitan awak tadi payah awak mencari pitih lah di bayi utang mekar tibolo syariah, bayi syariah tibolo apa cele MBK, ya MBK UB ketiak ni kan, lah di bayi itu tibolo cele juga ke di bayi apa, tibolo juga tembak tibolo kredit,
Ah, jadi itu ujian itu bertubi-tubi. Gunanya kok Allah mengampuni dosa. Nah, jadi ibu keluar ibu dari segala jeratan riba ibu, keluar ibu sadonya dari situ. Harus ibu berusaha. Allah mencari ibu. Misalkan kayak Mei kan dagang, itu nama mereka rancak tuh. Ini pasti ada teman bayi itu kan. Ada keluarga yang tak ada sak Mei pakai nama Mei jadi aja itu baru nama Pakai kita maker, loh, maker kita tuh. yang tanda tangan loh. Pakai nama si Mai. Pakai nama si Mai. Tapi yang pakai tetangga Nanti saudara. kita Mei gitu dong bu. Ndak Mai dah. Itu macam itu bu. Rasanya gitu lah. Samo jeko. Duduk misalnya bagunjiang simar je si Wendy. Lah dia membagunjiang orang berdua. Sibuk dia bagunjiang kan. Si Mai mendangasi situ dak satu orang. Mendangasi pilah samo dosunya. Begitu pula dengan uang riba. Nah, orang yang menunjukkan meminjam, umpamanya kecil nirel, indah tak pakai nama nirel doh. Umpamanya merenti tersasaknya, nya perlu piti 5 juta. Nirel kama kali pinjam nirel. Aduh nepi jujur tembak. Nepi jujur tembak, pe kajan pe nepi santala. Itulah berdosa nirel mengarahkan riba. Aku lagi pakai nama nirel. Nah itu, jadi hentikan lah ya. Minta tolong ke Allah, Bu. Kalau kita suram tuh keluar dari situ sulit. Sulit, minta tolong ke Allah. Ya Allah, keluarkan hamba dari segala macam riba. Oh, enggak tahu dah, Bu. Kadang kecewa ada riba, tapi ternyata ada riba. Bahaya, riba enggak, ada riba. Nah, itu keluar dari riba. Di bank tuh riba belum. Keluar dari situ. Ibu ya. Jadi gini, balik waktu tadi balik ka inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Ibu cek taruh. Tiap hari ibu cek. Cara mencek bila bu? Setelah ibu kalalok malam tu, ibu cari ibu dari subuh tadi. Dan subuh tadi, dan tadi solat tadi, alai di waktunya, seketik banyaknya lah mulai hamba kusuk ya Allah. Sudah subuh manga dan tadi betul-betul, dan ada baca rasul tadi juga kawan. Tu dikoreksi sadonya. Tadi ada salah sikap dan ada salah mengecek dan bisu indah le ya Allah, bisu indah le. Itu bu evaluasi taruh, perbaiki taruh diri awak. Taruh ibu jangan pernah berhenti, jangan merasa ibu aman. Adalah aman gini lain. Lu aman dong sebelum lapeh anggap ibu lu aman ibu. Ya, bahkan sampai anggap wak kali cabut itu masih wak diuji. Ibu tahu enggak ngerinya waktu roh dicabut tadi? Ibu kan? Bukan masalah sakit asal dia main. Nah, di saat roh dicabut tadi, tiba beku macam orang yang si Mai cintai. Orang tua lah, kok suami lah, atau sialah. Itu si Mai saat itu sangat haus. Orang yang akan sakratul maut itu sangat haus. Minta minum, tapi tidak terana dia wak. Nah, nyu minta minum, datanglah iblis menyerupai orang yang dicintai. Nah, kira-kira tiba mande si Mai bamo, mande sayang dia. Dia nak awih bana nak minum lah. Tapi Tuhan tu tidak dur, minum lah. Gitu kecil iblis. Iyalah namanya wa awih, salamualaikum amal dak ado. Lah minum sesekali, berartilah mati dalam keadaan kafir. Jadi jadi sangka orang mati itu biarlah lalapeh lebih macam penyakitnya lah salah-salah. Belum tahu alamatnya dulu. Bisa ibu cari orang yang telah meninggal tadi lalapeh ambil tadi cari ada ndak terpacak paluah di kaniangnya. Kalau ada terpacak paluah di kaniangnya itu salah satu ciri-ciri husnul khotimah. Kenapa terpacak kaniang itu paluah? Le tahu ibu. Ada nan tahu arni mangan tua aku makan celepe baca roh. Le tahu kenapa terpacak paluah mai di kaniang? Tak tahu dah. Itu di saat awak meninggal tadi, nyo calian di Allah alamat waktu lah. Kau kadisiko tinggal kau kadisiko. Begitu nampak surga di nyo, nampak keindahan surga di si mayat tadi, malunya ke Allah. Malu amal dia nun sabara do ya Allah, tapi engkau wakirin surga itu dek sangat malu tapacak paluh danian. Itu ciri-ciri husnul khotimah. Dan yang pastinya membaca la ilaha illallah. Sudah itu cari kuburannya, ba'a bantu kuburannya. Kuburan tu ukuran wak sama sadona kok sama lah diukur masing-masing badan kan.
Tapi ada awak mencari kuburan, lapang nampaknya. Kalau lapang nampaknya barasia, insya Allah si mayat itu sanangnya dalam kuburan. Bahkan ada kuburan awak cari sampi, padahal ukuran seperti itu. Tapi sampi, itu pelajaran untuk awak tuh. Jadi mencari orang mati itu maingin awak antri lu menunggu masuk ke situ lah Bu. Jangan disangka orang tuh masuk kini itu kok jadi bahan gunjingan di awak. Wih, siapa tuh mati batangan. Lah pasan apa ukurannya tidak juga doh. Lah dimasuk itu lah poroan sekawah lain. Kamanya ada itu nak. Nggak usah itu dicerita-cerita ke orang, diceritakan sekadiri awak. Di Allah anaknya gue itu. Bah kok model itunya tuh. Mungkin sholat ya Allah ampuni dan ya Allah ampuni dan ya Allah itu kedua mencari orang mati itu. Jadi ibu koreksi diri ibu taruh ibu, jangan ibu merasalah benar, jangan ibu merasalah soleh, jangan ibu merasa berada di posisi yang aman. Kita ko manusia ko pendosa. Setiap saat, setiap detik bisa berdosa. Ndak awak sadari. Sangko buruk awak ke kawan itu dosa gitu. Jangan sangko buruk. Terus mului ko bu hati-hati. Setiap kata, setiap huruf yang keluar dari lisan wakubu nyo catat di malaikat. Indah tinggal ci Allah. Itu di dalam surah Al-Kahfi disampaikan di catatan aku cek si mai tadi. Ndak ada nanti tinggal ci Allah ya Allah yang gadang jenang ketek yang lakukan tasuri siku sadunya. Tasuri kasadunya. Itu. Jadi bertobat wala ya Bu. Bertobatlah sebelum tiba malaikat maut. Benar-benar bertobat nasuha. Jangan bekol lah sudah. Besok hari Sabtu atulah apa-apa jo kawan balik ngecek-ngecek lisan. Ngecek kasa-kasa tu kurangi Bu. Dikurangi itu dikurangin aja. Ya mode-mode itu jawab. Ya, cerminkan awak sebagai muslimah. Ya, keluarkan tutur yang baik. Ya Bu, usahakan lembut awak mengecek lain. Ya, sepakat Bu? Sepakat perbaiki cara mengecek. Bolehnya perbaiki sadonya dan nado dalam hati aku di Allah. Ya Bu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka lepek. Ibu belum kalepek, kami labik ibu yang Allah cie tadi. Iya. Tak yang itu aja tadi ini ringin. Iya bukan. Ibu sambil minum sebentar.